Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Izinkan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 pada kegiatan ruang kolaborasi modul 1.2 menyampaikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan tema nilai dan peran guru penggerak. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Ibu Aisiti Rahmat, yang kedua ada Ibu Prihatiningsih, yang ketiga ada Ibu Dini Siti Oktaviani, dan yang keempat saya sendiri, Angga Sucia Umbara. Sebagai guru penggerak, kita tentu harus memiliki nilai-nilai istimewa yang melekat pada diri kita, yang akan kita tebarkan pula di setiap tindakan-tindakan kita dalam peran kita sebagai pendidik. Nilai-nilai tersebut adalah: pertama, berpihak kepada murid; yang kedua, mandiri; yang ketiga, inovatif; yang keempat, kolaboratif; dan yang kelima, reflektif. Bentuk aktivitas dari setiap masing-masing anggota kelompok kami yang mencerminkan nilai-nilai guru penggerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Aisiti Rahmat, nilai yang melekat dan paling menonjol pada dirinya yaitu berpihak pada murid. Salah satu implementasinya adalah menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Bentuk-bentuk contohnya adalah: 1. Melakukan asesmen diagnostik untuk memahami latar belakang siswa; yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi; yang ketiga, membuat kesepakatan kelas; yang keempat, menggunakan media dan metode yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswa; dan yang kelima, menuntun peserta didik menemukan kemerdekaan belajar. Yang kedua, Ibu Dini Siti Oktaviani. Nilai yang paling melekat atau menonjol pada dirinya adalah mandiri. Mandiri dapat diartikan sebagai suatu kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain. Bentuk perilaku nyatanya adalah mengambil inisiatif melakukan pembelajaran yang membuat anak nyaman tanpa harus dikomando selama itu tidak melanggar aturan. Kemudian, dengan kesadaran sendiri, belajar membuat berbagai konten, misalnya membuat konten dengan memakai aplikasi Canva dan membuat channel YouTube. Berikutnya yang ketiga, yaitu saya sendiri, Angga Sucia Umbara. Nilai yang melekat atau menonjol pada pribadi saya adalah inovatif. Salah satu bentuk penerapannya adalah membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan atau menggembirakan. Salah satu ide atau gagasannya adalah melakukan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan bermain. Salah satu bentuk permainannya adalah moving post game. Tujuannya adalah memberikan motivasi kepada anak agar lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dilakukan pada sesi pendahuluan, biasanya ketika sesi pemanasan, dengan cara siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, misalnya 5 kelompok. Dalam kegiatan ini, juga mengandung beberapa nilai-nilai yang dapat mengembangkan nilai sikap siswa, misalnya komunikasi, kejujuran, mandiri, dan konsentrasi. Selanjutnya yang keempat, Ibu Prihatiningsih. Nilai yang paling melekat atau menonjol pada dirinya adalah kolaboratif. Bentuk aktivitas nyatanya yaitu sebagai berikut. Pertama, bekerja sama dengan guru-guru yang ada di sekolah untuk membuat kegiatan pada hari-hari besar seperti saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, bersama dengan guru dalam mengembangkan media pembelajaran yang menarik untuk anak. Yang ketiga, membangun komunikasi dengan wali murid melalui media grup WhatsApp. Dan yang terakhir, yang kelima, ini melekat pada semua anggota kelompok, yaitu nilai reflektif.
Beberapa bentuk aksi nyatanya adalah meminta siswa merefleksi pembelajaran di akhir kelas. Yang kedua, meminta bantuan teman sejawat untuk memberi umpan balik saat pembelajaran. Kemudian terbuka pada nilai-nilai yang baru, dan yang terakhir menelaah pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, ada pula peran yang harus dilaksanakan oleh guru penggerak. Yang pertama, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coaching atau pelatih bagi guru yang lain. Yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, sebagai penggerak komunitas praktisi. Satu bentuk kegiatan berdasarkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada kelompok kami, yaitu workshop penggunaan media Canva untuk pembelajaran. Nah, ini perannya sebagai penggerak komunitas praktisi. Tahapan-tahapan pelaksanaannya yaitu diawali dari pertama, merancang sebuah perencanaan. Di dalamnya terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama, izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, pembentukan panitia dan penentuan narasumber dalam rapat. Yang ketiga, persiapan dokumen. Dalam arti di sana di dalamnya merencanakan waktu, tempat, anggaran biaya, sasaran, dan lain-lain. Kemudian tahapan berikutnya yaitu merancang sebuah tujuan. Tujuannya adalah mengembangkan kompetensi guru dalam penggunaan IT. Yang kedua, menciptakan media pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif untuk peserta didik. Yang ketiga, melalui media Canva dapat meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik. Dan yang terakhir, membangun kolaborasi antar guru di sekolah. Apa kaitannya dengan kegiatan atau materi profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum Merdeka saat ini? Nah, di mana kegiatan ini terdapat beberapa nilai yang ada dalam profil Pancasila. Yang pertama adalah mandiri. Artinya di sini bahwa peserta didik dapat memahami materi pembelajaran secara mandiri. Yang kemudian, bernalar kritis. Melalui Canva ini, peserta didik dapat memproses informasi yang diajarkan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir adalah kreatif. Pada jenjang SMA, peserta didik dapat berkarya membuat presentasi dengan Canva. Selanjutnya, nilai guru penggerak dalam kegiatan workshop. Yang pertama, berpihak pada murid. Berarti, dalam hal ini, guru dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Artinya, ketika guru sudah memiliki kompetensi mengenai penggunaan media Canva ini dalam membuat sebuah media pembelajaran, maka diharapkan guru nanti mampu memberikan atau membuat sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Kemudian yang kedua, ada nilai mandiri. Berarti, guru dapat membuat media pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan media Canva. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada nilai inovatif. Nah, jelas, melalui media Canva ini, guru dapat berkreativitas, membuat sebuah media pembelajaran yang menarik, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ada kolaboratif. Berarti, dalam hal ini adalah guru dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembuatan Canva, baik itu ketika kegiatan workshopnya maupun setelah kegiatan workshopnya. Guru berkolaborasi, bekerjasama, bertukar pikiran mengenai hal-hal yang memang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran siswa. Bukan hanya untuk guru pribadi, namun untuk sebuah komunitas.
Yang selanjutnya terakhir ada reflektif. Berarti dalam hal ini, dengan mengikuti kegiatan workshop, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Produk yang dapat dihasilkan dari proses penggunaan Canva. Canva sudah dirasakan manfaatnya untuk kita sebagai guru dalam mendukung sebuah proses pembelajaran. Beberapa contoh hasil dari pembuatan media pembelajaran atau pendukung pembelajaran menggunakan Canva, yaitu yang pertama, pembuatan rencana pembelajaran. Yang kedua, pembuatan modul ajar atau bahan ajar. Yang ketiga, pembuatan lembaga kerja peserta didik atau LKPD. Yang keempat, pembuatan media pembelajaran yang lainnya seperti berupa bentuk presentasi, video, dan poster. Inilah salah satu hasil dari kita menggunakan Canva untuk kebutuhan atau untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu berupa poster. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Hasil diskusi kami berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak yang dikaitkan dengan sebuah kegiatan yang di dalamnya mengandung atau berlandaskan pada nilai-nilai yang ada pada setiap anggota di kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaiannya. Sekali lagi, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.